Shalom Elohim kepada seluruh jemaat semua yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini. Biarlah kita sama-sama mempermuliakan nama Tuhan di pagi ini lewat kita sama-sama menerima kebenaran firman Allah. Saya percaya Bapak Ibu semuanya yang di rumah sehat, tetap sukacita, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan sama-sama menerima renungan kebenaran firman Allah yang saya kasih tema hidup yang berkualitas di mata Tuhan. Kita akan baca di dalam Filipi pasal yang keempat, pembacaan kita ada di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Saya ulang. Filipi pasal yang keempat ayat 8 sampai yang ke-9. Kita akan baca sama-sama, Bapak Ibu di rumah bisa mengikutinya. Ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Allah saya katakan tadi dengan tema yaitu hidup yang berkualitas di mata Tuhan. Bagaimana sih hidup yang berkualitas di mata Tuhan? Kalau kita lihat di dalam ayat 9 dikatakan bahwa dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dari dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Arti katanya apa? Apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita terima, itu kita mau lakukan. Yang arti katanya apa? Kehidupan yang berkualitas adalah kehidupan yang senantiasa memperagakan kehidupan Kristus di dalam diri kita. Itu sebabnya ada pujian ya yang mengatakan bahwa ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Jadi kehidupan yang berkualitas itu adalah kehidupan yang memperagakan kehidupan Kristus di dalam diri kita. Itu sebabnya pujian yang saya nyanyikan tadi bahwa ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Biarlah pujian ini bukan hanya keluar dari mulut kita atau sekedar kita hafal lagu ini saat kita menyanyikan, tetapi biarlah pujian ini menjadi kerinduan saya dan saudara, menjadi komitmen kita bahwa kita mau seperti Yesus yang disempurnakan selalu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi saya sudah katakan di awal bahwa hidup yang berkualitas adalah hidup yang memperagakan kehidupan Kristus di dalam diri kita, yang artinya kita mau rindu apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya, itu pun yang kita lakukan. Arti katanya sama dan itu sempurna. Tetapi pada umumnya, ini yang kita akan, pada umumnya pandangan kebanyakan orang tentang hidup yang berkualitas itu, jika orang tersebut apa? Sukses dalam usaha atau pekerjaannya, sukses dalam pendidikannya, sukses dalam karirnya, sukses dalam rumah tangganya, bahkan apalagi, atau mampu dalam mengikuti gaya hidup kalangan atas dengan mengenakan barang-barang branded atau apa? Produk-produk kecantikan yang mahal, yang harganya selangit,
bahkan yang terkenal. Ini anggapan pada umumnya orang bahwa hidup yang berkualitas itu seperti itu. Dan bagi orang dunia pada umumnya pandangan seperti itu nggak salah. Selama mereka bisa dan mampu, bagi mereka itu normal-normal dan sah-sah saja. Dan akhirnya dengan pandangan seperti itu, kebanyakan orang memiliki pandangan, muncul pandangan di dalam diri mereka dengan berkeadaan seperti tadi di atas, sukses pendidikannya, sukses karirnya, sukses usaha dan pekerjaannya, sukses rumah tangganya, mampu mengenakan hal-hal yang terkenal dan sebagainya. Akhirnya kebanyakan orang memiliki pandangan bahwa jika tidak meraih kesuksesan, tidak mengenakan hal-hal yang sifatnya mahal, terkenal, dan juga tidak mengalami hal-hal yang luar biasa, yang menyita pandangan dan mata masyarakat, itu menjadikan mereka berpikir bahwa hidup mereka tidak berkualitas. Ini akhirnya timbullah suatu pemikiran yang salah di kebanyakan orang. Bahkan mungkin kita pun pernah mengalami seperti itu. Sesuai dengan kebenaran firman Allah, bahwa Tuhan tidak pernah, ini kita perlu ingat, bahwa Tuhan itu tidak pernah memandang atau menilai kualitas hidup seseorang hanya diukur dari apa yang diperoleh di dunia ini, yang sifatnya sementara atau binasa. Ini pemikiran dan ukuran Tuhan. Gak peduli dia gak menilai seseorang itu dengan apa yang dikenakannya, dengan apa yang diraihnya. Sekalipun kehidupan saya dan saudara tidak memiliki semua itu, yang sesuatu yang hebat bagi dunia, mungkin kita ada dalam kehidupan yang serba sederhana. Tetapi ukuran Tuhan, Dia melihat hatiku dan hatimu, bahwa saat engkau menjalani hidup ini, berkualitaskah hidupmu di hadapannya. Ini. Karena apa? Karena bagi Tuhan, kekristenan adalah seluruh kehidupan kita yang harus kita pertaruhkan sepenuhnya untuk serius dengan Tuhan dan untuk terus, ini perlu diperhatikan, memperhatikan dan mengawasi pertumbuhan rohani kita. Jadi kehidupan yang berkualitas itu adalah seluruh kehidupan kita pertaruhkan kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan memiliki pikiran yang mulia. Seperti yang tadi di dalam ayat 8. Memiliki pikiran yang mulia dan mengisi hidup ini dengan melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Itulah kehidupan yang berkualitas. Makanya di hari-hari seperti ini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam penghujung-penghujung hidup kita tidak tahu sampai di mana kita hidup di dunia. Tetapi biarlah kita sebagai orang yang percaya, yang sudah mengerti kebenaran firman Allah, yang hidup sudah menghidupi firman di dalam diri kita, biarlah kita menggunakan hari-hari hidup kita dengan berkualitas di mata Tuhan. Bukan berarti saat kita menggunakan hari-hari hidup kita dengan berkualitas di mata Tuhan, kita tidak bekerja. Salah. Bukan berarti kita menggunakan hidup kita berkualitas di mata Tuhan, kita tidak ngapa-ngapain lagi. Itu salah. Tetapi seluruh kehidupan saya dan saudara, melalui apapun, baik lewat pikiran kita, hati kita, apa yang kita lakukan sehari-hari, itu semuanya haruslah berkualitas di mata Tuhan. Yang arti katanya, apapun yang kita kerjakan, semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita akan belajar ada 3 hal yang saya ambil, yaitu hidup yang berkualitas di mata Tuhan itu seperti apa sih? Ada 3. Yang pertama, hidup yang berkualitas
berkualitas di mata Tuhan, yang saya ambil adalah yang pertama, memiliki hubungan yang dekat atau intim dengan Tuhan. Ini memiliki hidup yang berkualitas di mata Tuhan adalah yang pertama, memiliki hubungan yang dekat atau intim dengan Tuhan. Kata memiliki hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan, seperti yang sudah saya singgung tadi, bahwa tidak diukur dengan apa? Lamanya kita dalam jam-jam doa. Atau kusuknya kita sampai kita menyembah dengan mengeluarkan air mata, kita menjerit-jerit. Bukan itu ukurannya kita intim dengan Tuhan. Ini bukan itu ukurannya. Atau mungkin rajinnya kita membaca Alkitab setiap hari 5 pasal. Bahkan kita sudah mulai berapa kali mengulang dari Kejadian ke Wahyu, itu sudah sampai dibilang sudah lolos berapa kali. Bukan itu ukurannya kita intim dengan Tuhan semata-mata. Atau seringnya kita mengambil puasa. Kita berpuasa 1 minggu sampai 3 kali, sampai 2 kali. Itu sih sebenarnya gak salah. Tapi bukan ukurannya bahwa kita menjadi intim dengan Tuhan. Atau rajinnya kita dalam mengikuti setiap kegiatan-kegiatan ibadah. Ini sering saya ungkapkan setiap minggu ya. Bahwa ukuran keintiman kita dengan Tuhan bukan semata-mata karena apa kita berdoa dan sebagainya. Melainkan ini, keintiman dengan Tuhan itu akan tercermin. Ini Bapak Ibu perhatikan. Keintiman kita, kedekatan kita dengan Tuhan akan tercermin lewat kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita kerjakan, baik lewat pikiran dan kita, perkataan kita, perbuatan kita, akan selalu menyenangkan hati Tuhan. Otomatis kalau kehidupan kita setiap hari mengenakan pikiran perasaan Kristus dan melakukan kehendaknya, otomatis pujian yang kita keluarkan lewat doa-doa kita pastinya adalah pujian yang tulus, yang keluar murni dari hati kita untuk menyenangkan Tuhan. Tapi yang menjadi persoalannya, kalau kita lama di jam-jam doa bisa 3 jam di dalam kamar, ini, atau puasa seminggu sampai 4 kali, tetapi saat engkau keluar dari hal itu, mulutmu tidak ada bedanya dengan orang dunia. Masih berkata-kata yang kotor. Masih memiliki perkataan-perkataan yang memaki. Pikiranmu masih sama dengan orang yang tidak berdoa berjam-jam dan tidak berpuasa berlama-lama, berhari-hari. Masih juga tetap memiliki pikiran yang negatif. Itu namanya salah. Jadi bukan ukurannya. Tetapi ukurannya adalah yang menentukan adalah apa? Saat hidupmu senantiasa ada di dalam kehendaknya. Melakukan kehendaknya. Pikiran, perasaan, dan apa yang kita lakukan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal inilah yang menentukan kualitas hidup orang percaya di mata Tuhan. Kita lihat contoh pribadi Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan pribadi siapa? Yang terkenal dengan pergaulannya yang erat adalah Henokh. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 5 ayat 23 dan 24 kalau Bapak Ibu mau baca di rumah. Henokh bergaul dengan Allah selama 365 tahun umurnya. Kata hidup bergaul dengan Allah sama dengan berjalan terus menerus dengan Allah, akrab dengan Allah. Kalau kita melihat di dalam silsilah Henokh, silsilah Adam, sekalipun Henokh tercatat dalam silsilah keturunan Adam sebagai orang dengan umur yang terpendek. Dia 365 tahun. Tetapi ia menjadi pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Bukan karena panjangnya umurnya,
sehingga membuat seseorang berkualitas hidupnya. Ada orang yang sudah sampai tua bangka, tapi hidupnya nggak berubah-berubah. Sampai mau dekat kubur tapi tidak ada perubahan dalam hidupnya. Dinasehati nggak pernah berubah. Dan masuk gereja hanya sebagai rutinitas karena disebut sebagai orang Kristen. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Henokh yang umur 365 tahun, dia benar-benar menggunakan hidupnya menjadi hidup yang berkualitas. Dan Henokh menjadi istimewa karena kualitas hidup yang ia jalani setiap hari. Henokh bergaul dengan Tuhan adalah gaya hidup Henokh setiap hari. Bukan karena ada di dalam ruangan doa. Kalau kita perhatikan 365 hari Henokh hidup dan bergaul dengan Allah. Kalau kita berpikir bahwa ukurannya ada di dalam jam doa, di dalam gereja, di bait Allah, atau ukurannya di dalam kamar berdoa, berarti Henokh ini nggak pernah keluar dong dari kamar. Kalau kita ukurannya itu keintiman dengan Tuhan. Tapi di sini tidak. Bahwa Henokh intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, tetapi Henokh masih tetap hidup seperti manusia normal adanya. Karena pastinya dia akan melakukan kegiatan-kegiatan. Tetapi dia tetap menggunakan hidupnya dengan benar-benar berkualitas, benar-benar intim dengan Tuhan, tidak dibatasi oleh apa? Ruang dan waktu. Nah, cara Henokh bergaul dengan Tuhan dan intim dengan Tuhan adalah lewat apa? Segala tindakannya, pola pikirnya, dan keputusannya itu hanya bersumber daripada Tuhan. Ini kehidupan yang berkualitas ini seperti ini. Gak main-main dalam hidupnya. Saat dia bekerja dengan baik, sepenuhnya dia persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat dia ada di lingkungan teman-temannya pun, dia akan menggunakan hidupnya dengan baik. Dia tidak akan menggunakan sembarangan. Ini yang namanya intim dan dekat dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Nah, kehidupan kita pun harusnya seperti itu. Kita mau belajar. Selain kita menteladani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan teladan agung kita, di mana dia menggunakan kehidupannya selama dia ada di bumi untuk taat pada kehendak Bapaknya, dia terus melakukan hari-hari hidupnya, tidak dibiarkan sejam pun Yesus melakukan segala perkara yang keluar dari kehendak Bapaknya. Nah, kehidupan saya dan saudara pun harusnya seperti itu. Kita belajar bahwa keintiman dan kedekatan kita dengan Tuhan itu bukan hanya di dalam ruangan doa saja. Bukan di dalam tempat-tempat ibadah saja kita menyembah Tuhan sampai menangis-nangis, kita sampai berteriak-berteriak. Itu kita menganggap bahwa kita sudah intim dengan Tuhan. Tetapi sampai kita keluar dari ruangan doa, kita sudah mulai melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu adalah bukan ukurannya. Nah, sampai dikatakan apa di dalam Yudas pasal yang ke-1 ayat 14 sampai 15 di situ, bahwa sekalipun Henokh hidup di zaman yang semakin rusak dan kejahatan manusia semakin meningkat, tidak membuat Henokh terpengaruh. Sebaliknya dia mengapain? Sebaliknya dengan gencar-gencarnya dia menyerukan pertobatan pada orang-orang zaman itu. Sekalipun orang-orang menolaknya, tetapi dia tetap menyuarakan pertobatan. Dia rindu orang-orang pada zamannya waktu itu juga mengenal keselamatan. Dan kita lihat endingnya apa? Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 5 dikatakan bahwa karena iman Henokh dengan mempercayai Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Henokh dikatakan apa? Berkenan kepada Allah dan ia diangkat Allah. Ini menunjukkan bahwa orang yang dekat dan intim dengan Tuhan dalam segala keadaannya akan dibawa bersama-sama Allah ke tempatnya. Di mana tempatnya Allah? Pastinya di mana? Di surga. Tidak mungkin orang yang hidup dekat dengan Allah tempatnya di neraka atau tempatnya yang tidak baik. Tetapi tempatnya Henokh pasti adalah tempat yang terbaik,
di mana Tuhan ada, di situ juga Henokh ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hidup yang berkualitas di mata Tuhan adalah berani berbeda dari dunia. Ini sulit. Berani berbeda dari dunia. Kata berbeda di sini berarti tidak sama. Dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, itu kita sudah dilarang, sudah diperingatkan. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kehidupan yang berkualitas di mata Tuhan itu ukurannya adalah kita harus berani mengambil sikap, keputusan untuk berbeda dengan dunia pada umumnya. Sekalipun saat kita mengambil keputusan untuk itu, kita menjadi orang yang gak banyak teman. Kita menjadi orang yang mungkin sepertinya dilihat orang lain itu kayak aneh. Mungkin kita juga di luar dilihat orang jadi banyak jadi ada yang komplain tentang kehidupan kita. Karena kita memilih untuk berbeda dari dunia. Berarti memilih berbeda dengan dunia adalah karena apa? Karena kita ingin melakukan kehendak Bapa. Karena standar hidup orang percaya, orang yang hidup di dalam kebenaran, standar kita adalah apa? Wajib sama seperti Kristus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Karena standar kita itu wajib sama hidup seperti Kristus. Yang arti katanya apa? Sempurna, suci, kudus, mulia. Ini yang harus kita kejar, yang menjadi standar hidup orang percaya. Mungkin kita katakan enggak mungkin lah, kita kan masih di dunia. Mana bisa kita kudus, mana bisa kita suci. Nanti kudus itu di surga. Hello. Untuk menentukan kehidupan saya dan saudara, untuk kita menjadi hidup benar, bukan nanti di surga. Maaf. Tetapi kita jalani di dunia ini sampai di mana proses perjuangan kita untuk hidup menjadi kudus. Nah, saat kita hidup berjuang untuk menjadi kudus dengan perjuangan, maka itu yang akan menentukan kita di sananya nanti. Bukan nanti di surga baru kita kudus, itu salah. Pemikiran seperti itu. Dan untuk sampai ke tahap ini, orang percaya harus berani memilih untuk apa? Mati terhadap dirinya sendiri. Kata mati terhadap diri sendiri ini bukan berarti kita mati dikubur seperti jasad, seperti manusia pada umumnya, bukan. Mati dari mengalami kematian dari segala keinginan-keinginan. Dan inilah hal yang susah, sulit. Keinginan manusia itu banyak, keinginan mata, keangkuhan hidup yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Ini banyak. Tetapi kita diingatkan untuk menghidupkan pikiran dan perasaan Tuhan di dalam diri kita, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan itu sesuai kehendaknya. Ini hidup yang berbeda. Mematikan segala keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita itu tidak mudah. Karena pada umumnya manusia itu punya banyak keinginan. Tetapi saat kita mau memiliki kerinduan, berjuang, mau hidup dalam kehidupan yang berkualitas di mata Tuhan, maka tidak ada yang tidak mungkin. Saat kita memiliki kehidupan yang berani berbeda dari dunia, dalam hal apa? Berarti ada sesuatu yang terlihat. Dalam hal apa? Tujuan hidup kita. Kalau dulu-dulunya tujuan hidup kita mau apa? Ada mungkin yang mau hebat, merasa mau terkenal, mau kaya, tujuan hidupnya untuk dihormati gitu. Untuk supaya sukses, bisa. Tujuan hidup seseorang itu nggak salah. Tetapi orang yang sudah
memiliki perbedaan kehidupan kita yang sudah mengalami kematian dari segala keinginan yang walaupun sering ada sedikit-sedikit hidup di dalam diri kita, tetapi yang perlu kita matikan bahwa segala keinginan itu sehingga tujuan hidup kita bukan lagi kepada perkara itu. Sekalipun kita tinggal di dunia, kita melakukan pekerjaan kita dengan baik, tetapi tujuan hidup kita bukan lagi untuk menjadi terkenal. Tujuan kita bukan lagi untuk menjadi kaya sehingga kita merasa hebat, merasa orang lain menghormati kita, bukan itu lagi. Atau dalam hal apa? Dalam gaya hidup kita. Gaya hidup kita mungkin sebelumnya adalah gaya hidup yang luar biasa, membuat dunia tercengang. Gaya hidup kita adalah gaya hidup yang seringkali kita menghabiskan segala-galanya untuk memuaskan keinginan kita. Tetapi saat kita mau bersikap untuk berani berbeda dari dunia, maka gaya hidup kita pun akan menjadi gaya hidup yang berubah. Gaya hidup kita adalah gaya hidup yang menggambarkan kehidupan Kristus. Selama dia ada di dunia, dia adalah orang yang sederhana, penuh dengan kasih. Gaya hidup kita pun seperti itu. Walaupun ada kesempatan untuk kita memiliki gaya hidup dunia. Karena keberadaan kita, karena kemampuan kita, karena keuangan kita. Tapi tidak kita lakukan. Karena apa? Karena kita sudah hidup di dalam kebenaran. Kita ingin menggunakan waktu kita, kehidupan kita yang berkualitas di mata Tuhan. Apalagi berbedanya dari dunia? Selera hidup kita. Ini loh. Orang yang berbeda, yang berani berbeda dari dunia, maka selera hidupnya pun pasti sudah berubah. Selera hidupnya yang biasanya senangnya hura-hura, senangnya ngumpul-ngumpul yang kongko-kongko yang tidak berarti, yang penting senang. Selera hidupnya ingin menyenangkan hatinya dengan berbagai hal yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi saat engkau menggunakan hidupku dan hidupmu berkualitas di mata Tuhan, maka selera hidup kita bukan lagi pada kesenangan yang ada di dunia ini. Bukan lagi selera hidup kita dengan apa yang kita miliki. Tetapi selera hidup kita berubah menjadi selera hidup yang apa? Yang senantiasa ingin menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, bagian yang kedua, contoh seperti pribadi siapa? Tidak jauh-jauh, Daniel. Daniel bersama dengan teman-temannya. Daniel berhasil membuktikan kualitas imannya di hadapan Tuhan. Mereka adalah anak-anak muda, sekalipun masih muda tetapi memiliki roh yang luar biasa. Memiliki kualitas hidup di atas rata-rata. Ini kita ketahui bahwa Daniel meskipun tinggal di istana, mendapatkan fasilitas yang luar biasa di istana. Karena pada saat itu orang-orang cendekiawan, orang-orang yang pintar dikumpulkan. Tetapi Daniel di situ tidak menggunakan apapun. Dia tetap ada, tetap hidupnya tidak terlena dengan kenyamanan yang ada di istana. Apa yang seharusnya dia nikmati tidak dinikmati. Dia rela untuk apa? Untuk tetap hidup kudus. Sehingga dia berkomitmen untuk tidak menikmati santapan raja pada waktu itu. Sekalipun pada waktu itu dan di istana raja katakan nanti kamu kurus, nanti tidak bergizi. Tapi Daniel tetap berketetapan bahwa dia hanya makan sayur-sayuran. Karena apa? Karena dia tidak mau menajiskan dirinya. Tidak mau mengambil kenyamanan-kenyamanan yang ada di istana. Kita melihat lagi kehidupan Daniel. Meskipun di istana, Daniel tetap berkomitmen untuk hidup kudus dan tidak berkompromi dengan dosa. Bahkan kalau kita lihat dia tetap berkomitmen meskipun diperhadapkan dengan kematian. Tetapi dia tetap berkomitmen
untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sekalipun pada saat dia mengalami masalah, sekalipun dia menghadapi situasi yang tidak enak, Tuhan tidak tolong pun, dia tidak berubah ketaatannya kepada Tuhan, kepercayaannya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Daniel menggunakan hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Menggunakan hidupnya terus berkualitas di hadapan Tuhan. Yang sekalipun bagi manusia daging itu tidak enak. Sakit, takut. Tetapi Daniel tidak berubah. Tetap mau berbeda dari yang lainnya. Pribadi Daniel dan teman-temannya menunjukkan kualitas hidup yang luar biasa di mata Tuhan. Hello, bagaimana anak-anak muda? Berani enggak untuk menjadi anak-anak yang berbeda dari dunia? Oh, jangan dulu tante, kita ini kan masih muda. Hidup masih panjang tan. Kalau aku sudah berkomitmen seperti ini berarti gerakku terbatas, gayaku terbatas, hidupku terbatas. Aku kan masih pingin senang-senang. Untuk senang-senang gak jadi masalah, tapi senang-senang yang ada aturannya. Yang tidak melukai Tuhan, yang tidak keluar dari jalur kebenaran. Kalau kita mau mencari kepuasan dan kesenangan di dunia ini, firman Tuhan katakan itu salah. Engkau bisa senang, kita bisa bahagia, kita bisa menikmati hidup ini, walaupun kita tinggal di dunia. Karena apa? Karena ada Kristus. Karena kesenangan kita, kesukaan kita itu adalah Kristus. Jadi sekalipun engkau ada di tengah badai, engkau ada dalam masalah, anak-anak muda ada di dalam kehidupan yang lagi bete, membosankan, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Itu tidak mengurangi damai kita. Itu tidak mengurangi kesenangan kita. Karena kesenangan sukacita kita, kehidupan kita itu ada di dalam Tuhan. Ini perlu kita masukkan di dalam pikiran kita. Kita ubah pola pikir kita. Sehingga hari-hari hidupnya gak bersungut-sungut. Bete lah, di rumah terus lah. Hanya lewat dari dapur sampai ke kamar lah. Banyak orang yang sudah mulai bersungut-sungut, tapi kita mau belajar. Kita berbeda dengan orang lain. Kalau orang dunia saja masih bisa kuat dengan keadaan seperti ini, kenapa kita orang-orang yang hidup di dalam kebenaran tidak mampu untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan? Puji nama Tuhan. Yang ketiga, kehidupan yang berkualitas di mata Tuhan. Yang ketiga adalah berjuang terus untuk dapat memuaskan hati Tuhan. Oh, ini lagi. Berjuang terus, arti katanya kita gak boleh berhenti berjuangnya. Kata terus itu setiap hari, setiap menit, setiap waktu kita harus berjuang memuaskan hati Bapa. Untuk memuaskan hati Tuhan itu bukanlah perkara yang mudah. Karena pada dasarnya kita sudah terbiasa atau condong dengan menyenangkan apa? Diri kita sendiri. Jadi untuk memuaskan hati Tuhan itu betul-betul sangat sulit. Karena pada dasarnya kita lebih mencintai diri kita sendiri, lebih ingin memuaskan diri kita sendiri, lebih ingin kepentingan kita sendiri yang didahulukan dulu, baru kepentingan Tuhan. Tetapi memuaskan hati Tuhan di sini, saya katakan tadi bahwa kita harus terus berjuang untuk membuat hati Tuhan puas lewat seluruh kehidupan kita yang menyenangkan hatinya. Dari kita bangun tidur, kita berjuang. Dari setiap menit, jam, dan waktu, Tuhan, aku mau berjalan sesuai dengan kehendak. Tapi kadang tidak menjamin, saudara. Mungkin di 3 jam atau di siang hari mulai hati kita, pikiran kita rusak. Akhirnya kita mulai tidak memuaskan Tuhan. Dari sikap kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan, lewat cara kita, lewat pikiran kita, lewat mulut kita, lewat perbuatan kita mulai sadar, kita kembali, oh Tuhan, ampuni aku. Kenapa aku melakukan seperti ini?
Saat kita ada connect di dalam diri kita, ada kepekaan saat di jam-jam di mana mungkin kita sudah berjuang, tapi di jam berikutnya mungkin di siang hari atau sudah menuju ke sore, mulai kita ada hati yang rusak, pikiran yang rusak, kehidupan yang menjadi Tuhan tidak puas dengan diri kita, itu langsung tak peka di dalam diri kita. Kita langsung apa? Langsung minta ampun. Kadang di saat kita bangun tidur, saya nggak tahu kalau Bapak Ibu ya, saya kalau bangun tidur saya katakan apa, Tuhan, hari ini aku mau berjuang. Berjuang dalam pikiranku, hatiku, mulutku, perkataanku dan hidupku. Mampukan aku Roh Kudus. Pertama iya, bangun pagi mungkin enak. Kadang juga bangun pagi berapa jam ke depan masih enak. Tapi entah ke berapa jamnya sudah mulai hatinya tidak sejahtera. Tapi Roh Kudus itu sering terus mengingatkan kita. Dan saat kita peka akan itu, kita mulai kembali ampuni aku. Dan kita mulai merubah lagi. Memang bagi daging ini gak enak. Apalagi kalau kita merasa diri kita benar. Apalagi kalau kita merasa kita bukan yang salah. Saat menghadapi apapun, kita mulai melonjak. Kedagingan kita mulai sakit. Tetapi kalau kehidupan kita, kerinduan kita ingin terus memuaskan hati Tuhan, maka jangan senangkan diri kita. Jangan menyenangkan daging kita. Kalau daging ini kita mau senangkan, mau ikuti terus, gak ada habis-habisnya. Yang ada bukanlah kita menjadi umat yang berkenan dan layak, tetapi menjadi umat yang terus-menerus jatuh. Sama seperti siapa? Seorang prajurit yang baik, yang sedang berjuang, dan ia ingin berkenan di mata komandannya. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 4 dikatakan bahwa apa? Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Supaya prajurit itu berkenan di mata komandannya, apapun dia lakukan. Dia tidak peduli dengan keadaannya. Yang terpenting komandannya senang dan puas. Ini sama halnya dengan kehidupan saya dan saudara. Yang mau memiliki kehidupan yang berkualitas di mata Tuhan. Kita akan berjuang melakukan kehendaknya. Setiap hari mengoreksi diri. Apakah aku sudah benar? Kalau aku salah, kita kembali minta ampun. Kita kembali memperbaiki diri. Supaya apa? Supaya lewat semuanya itu, Tuhan tersenyum, Tuhan puas dan katakan, oh anakku, engkau menjadi kesukaanku. Itu kerinduan kita. Kadang kita katakan, Tuhan engkau kesukaanku, engkau sumber kekuatanku. Tapi kalau Tuhan bicara, dia bilang, hehe, stop, nanti dulu. Kau itu hanya mengaku-ngaku di mulut lo ya. Bilang engkau kesukaanku. Tapi benar-benar aku suka dengan kamu enggak? Perbuatanmu, mulutmu, pikiranmu, tingkah lakumu belum puaskan aku. Kenapa engkau sudah bilang engkau kepuasanku, engkau kesukaanku? Kalau kamu merasa bahwa engkau kesukaanku, maka engkau akan melakukan apa yang terbaik untuk aku. Ini loh. Jadi yang terbaik yang harus kita lakukan itu adalah apa? Kita mau sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Ini dalam Yohanes pasal 5 ayat 48. Itu saat Tuhan kita puaskan, saat kita mau berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Untuk menyenangkan hatinya, untuk memuaskan kehidupannya. Tuhan butuh itu. Kadang-kadang kita tidak sadar. Tapi kita mau belajar dari kehidupan ini. Sehingga apa? Hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang berkualitas di mata Tuhan. Bukan hari-hari yang kita lalui dari pagi sampai malam kembali. Hari-hari yang berkualitas bagi kita. Tapi bukan bagi Tuhan. Lewat kebenaran firman Allah pada saat pagi ini Bapak Ibu yang kekasih. Kesimpulannya adalah Tuhan mau. Sebagai orang percaya kita memiliki kehidupan yang berkualitas di mata Tuhan. Kehidupan yang berkualitas di mata Tuhan adalah kehidupan yang tidak sembarang.
kehidupan yang tidak suka-suka kita, kehidupan yang tidak mau-maunya kita, atau kehidupan yang carut-marut. Tetapi kehidupan yang berkualitas di mata Tuhan adalah kehidupan yang selalu intim dengan Tuhan, selalu apalagi berani berbeda dari dunia. Dan yang ketiga, terus memuaskan hati Tuhan. Amin. Pada kesempatan ini juga, pagi ini saya mengucapkan ya, Bapak Ibu, selamat ulang tahun buat Joel Jefferson. Ya, Joel, happy birthday, Ibu Tanti dan juga Rahel. Tuhan berkati kalian semua di usia yang bertambah. Tetaplah bersemangat di dalam Tuhan. Jangan menyerah dengan keadaan yang ada. Terus berjuang sampai mencapai garis finish. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada. Shalom.